Oke, jadi ini adalah Asus ZenBook Fold 17 OLED, laptop yang paling gila, yang paling luar biasa yang pernah saya bahas. Jadi dia bisa jadi buku, bisa jadi tablet juga, bisa jadi e-reader juga, bisa jadi laptop clamshell, dan bisa jadi all-in-one desktop monitor. Wah. Asus emang selalu pecah sih ya kalau soal gimmick, soal inovasi. Tahun lalu Asus mengeluarkan laptop dengan secondary screen yang screen-nya itu ada di atas keyboard. Yang namanya adalah Asus ZenBook Duo yang dulu juga udah laris banget di pasaran. Nah, tahun ini Asus ngeluarin lagi inovasi yang namanya adalah Asus ZenBook Fold, di mana layarnya ini bisa ditekuk. Tapi mereka nggak cuman pamer aja, nggak cuman konsep aja, tapi sekarang ini udah dijual secara resmi di Indonesia. Bisa kalian beli, nggak cuma dipamerin aja. Sebenarnya kalau dibilang dia yang pertama kali ngeluarin laptop Fold, ya enggak juga sih ya. Ada brand lain dulu yang ngeluarin duluan. Tapi kalau saya lihat di websitenya Asus ya, mereka klaim ini adalah world first laptop Fold 17 inch. Jadi ini adalah laptop Fold 17 inch pertama kali, yang gimmick marketingnya ada di situ. Nanti kalau ada brand lain yang mengeluarkan laptop Fold dengan 24 inch pertama kali, ya nggak salah juga. Karena dari segi ukuran, 24 inch mereka yang pertama kali. Karena memang biasanya untuk orang-orang awam yang pertama kali ngeluarin itu berarti adalah seorang yang inovatornya gitu. Jadi buat brand lain ya seharusnya jangan bikin yang dimensi 17 inch ya, biar bisa klaim kalau itu adalah laptop Fold pertama kali dengan dimensi berapa inch. Pokoknya jangan 17 inch. Ngomongin 17 inch-nya ini ketika posisinya unfold ya, atau kebuka. Posisi tablet seperti ini, kalau misalkan posisi clamshell terus kita masukkan keyboardnya di sini, itu dia dimensinya 12,5 inch dengan aspek rasionya 3:2. 12,5 inch buat saya masih oke lah ya, masih gede. Kalau 10 inch kalau buat saya yang mungkin udah berumur ya memang kekecilan. Dengan teknologi Foldnya ini tadi sempat saya mention di intro kalau dia bisa jadi apapun, multifungsi. Pertama, dia bisa jadi laptop clamshell dengan keyboard virtualnya. Buat yang suka baca, kita bisa jadiin dia tablet e-reader juga dengan posisi yang benar-benar kayak buku, bisa ditekuk. Ketika ditekuk, dia akan pop up menu untuk kasih tahu kita mau mode landscape multitasking apa. 1 layar, 2 layar, atau 3 layar. Kurang sih ya, karena di Windows-nya sendiri sebenarnya bisa 4 layar. Tapi kalau kalian pengen bikin 4 window terbuka sekaligus, caranya gampang. Kalian tinggal drag aja Windows yang kebuka di bagian atas, nanti akan muncul pop up menu untuk window multitasking sampai 4 layar. Terus di dalam paket pembeliannya kita juga dapat keyboard yang ini keyboard eksternal mahal ya, karena dia udah ada trackpadnya, dan cara koneksikannya dengan Fold pun gampang banget. Tinggal kita slide aja power on-nya, terus kita tumpukan dia di bagian frame-nya dan udah connect. Gak perlu pairing Bluetooth lagi. Cuman kalau kita ngomongin frame-nya ini masih lumayan tebel sih ya untuk ukuran ZenBook. ZenBook itu biasanya ukuran screen to body ratio-nya udah kepala 9, 92% screen to body ratio dan 9 ke atas lah. Tapi kalau ini masih kepala 8, lebih tepatnya ada di 87% screen to body ratio. Tapi saya bisa mewajari kenapa? Karena keyboardnya ini kan ditumpukan di bagian frame-nya ya. Kalau frame-nya terlalu tipis bahaya karena tumpuannya kurang, dan ketika kita ngetik di atas bagian layarnya, kalau frame-nya tipis ya jatuhnya ketika kita ngetik layar OLED-nya akan ketekan juga. Kalau segini pas, meskipun kita ketik-ketik keyboardnya aman aja, nggak nyampe nyentuh di bagian layar OLED-nya. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan berharap keyboardnya ini bakalan seenak keyboard ZenBook yang biasanya, yang bukan Fold. Karena ini keyboard eksternal, kalau kita lihat dimensinya kan dia tipis, walaupun secara travel distance dia udah 1,4 mm, tapi feel-nya itu terlalu tipis. Lebih enakan keyboard built-in yang langsung sama ZenBook-nya gitu, kayak ZenBook Duo itu kan udah built-in. Tapi kalau ini ya karena dia keyboard eksternal, feel-nya nggak senyaman keyboard yang udah built-in. Dan karena keyboardnya ini pakai Bluetooth, jadi kita bisa pakai dia di posisi apapun. Bayangin kalau misalkan kita di cafe, terus kita bawa kayak gini ya, notes seperti ini, terus kita buka, search. Abis itu kita posisikan dia seperti ini dan keyboardnya gini. Bayangin di cafe pasti kita jadi pusat perhatian. Yang bawa-bawa Apple Crow di cafe ya pasti kalah ya. Ini pasti orang-orang, wah gila kok ada orang bawa all-in-one ke cafe gitu ya. Padahal ini bukan all-in-one. Mana ada all-in-one yang portable. Untuk bobotnya juga ringan. Untuk sekelas laptop 17,3 inch bobotnya cuma ada di 1,5 kg aja. Dan untuk ketebalannya
dia cuma ada di 8,7 mm posisi unfold. Kalau posisinya fold atau ketutup seperti ini ada di kisaran 17 mm. Masih tipis untuk ukuran laptop 17 inch yang biasanya di atas 2 cm. Tapi ngomongin layar, Asus ini memang tahun ini gencar banget untuk bikin layar dengan OLED ya. Bahkan di seri entry levelnya, di seri VivoBook aja kita udah nemuin banyak laptop Asus yang pakai OLED. Cuman sayangnya kalau saya lihat spesifikasi dia di atas kertas mengesampingkan foldnya ya. Spesifikasinya ini masih mirip-mirip sama VivoBook. Ya ciri khas OLED-nya Asus lain lah. Dia punya 500 nits brightness, 100% DJI-P3, kontras rasionya 1.000:1, terus ada sertifikasi Pantene Validated. Sebenarnya secara spesifikasi dia udah bagus, tapi mirip juga dengan VivoBook. Jadi nggak ada pembeda gitu antara VivoBook dan juga ZenBook. Kalau kita tes pakai device kita sendiri sesuai dengan klaimnya Asus ya. Jadi dia punya 100% DJI-P3, sRGB-nya ada di 100%, NTSC 92% dan Adobe RGB-nya ada di 94%. Ya mungkin yang bikin mahal ini teknologi fold-nya ya. Cuman menurut saya kalau secara spesifikasi color accuracy, secara spesifikasi brightness nits, ditambah lagi biar ada pembeda dengan VivoBook, menurut saya sih akan lebih baik lagi. Terus dia kan laptop touchscreen ya, tapi sayangnya refresh rate-nya ini juga masih 60 Hz. Menurut saya minimal 120 Hz lah harusnya, biar ketika dia jadi tablet Windows, ketika kita gunakan touchscreen-nya, experience scrollingnya itu lebih menyenangkan. Agak disayangkan sih ya sebenarnya, cuman ya karena ini adalah pertama kalinya Asus mengeluarkan laptop fold, jadi ya kita wajari aja. Mungkin generasi fold berikutnya akan lebih baik lagi, siapa tahu dia kalau misalkan ditutup seperti ini ada layar juga kayak yang di smartphone sebelah itu, wah itu kan pasti lebih baik. Kalau misalkan sama Asus dikeluarkan semuanya fitur-fiturnya, kayaknya mereka juga bakalan bingung untuk laptop fold berikutnya mau dikasih apa. Dicicil-cicil dulu lah istilahnya. Tapi yang nggak dicicil adalah dapur pacunya atau prosesornya. Untuk prosesornya ini kita langsung dikasih Intel Core i7 generasi ke-12 Alder Lake, prosesor terbaru Intel di line up mobile. Yang generasi terbaru sebenarnya generasi 13 Raptor Lake, cuman itu kan masih ada di desktop, untuk di line up mobile-nya belum. Jadi dia ini pakai Intel Core i7 1250U dengan 10 core. Jadi ada 2 core performance, core kencengnya, dan 8 core efficiency. Emang sayangnya dia nggak dikasih yang 1280p ya, yang 12 core dengan 4 core kencengnya atau 4 performance core-nya. Tapi mengingat form factor-nya sekecil ini, 8,7 mm dengan bobot 1,5 kg dan motherboard-nya aja ada di dalam layar, jadi saya bisa mewajari sih ya kalau misalkan dia pakai seri U. Untuk memori RAM-nya juga udah langsung dikasih RAM LPDDR5 16GB dual channel dengan speed 5200 MHz. Gila, ini RAM yang kenceng dan mahal. SSD-nya juga udah dikasih SSD yang kenceng, SSD Gen 4 yang ketika saya tes di Crystal Bismarck 8 itu speednya lebih dari 6000 Mbps, kapasitasnya 1 TB. Tapi kalau kita ngomongin apakah dia bisa di-upgrade, ya enggak ya, karena kan motherboard-nya aja di dalam layar. Kalau saya bongkar aja saya gak berani karena ini saya dipinjemin Asus, jadi dia nggak bisa di-upgrade. Tapi keuntungannya karena dia seri U ya dengan 10 core, untuk urusan baterai seri U ini lebih awet dan dia punya baterai 75 Wh gede untuk ukuran laptop tipis. Ketika kita coba video playback dengan mode desktop, layarnya kebuka semua, dia bisa tahan 14 jam 9 menit. Kalau mode laptop di mana layar bagian bawahnya mati, dia bisa tahan 15 jam 26 menit. Ini gila sih ya, awet banget. Kalau misalkan kalian terbang dari Surabaya atau Jakarta ke USA itu sekitar 20 jam lebih. Kalau misalkan kalian di pesawat masih pengen tetap produktif dan di sana nggak ada charger, masih oke-oke aja. Kalau untuk waktu pengecasannya sih standar dengan adapter yang USB-C-nya ini dayanya 65 watt, dia bisa cas 0 ke 100% itu sekitar 2 jam. Dan sekarang saatnya kita tes untuk performanya. Ya performanya ya standarnya 1250U. Ketika kita coba skenario rata kanan, jadi laptopnya dicolok, terus di My Asus-nya fan profile-nya performance, di window-nya juga best performance. Hasilnya untuk single core-nya ketika di R23 1310 poin. Kalau untuk multi core-nya kita loop sebanyak 10 kali dan dia bisa stabil di kisaran 4000 poin. Tapi yang unik di running ke-8 dan ke-9 itu dia gede ya. Running ke-8-nya itu 5128, running ke-9-nya 4657. Skenario kedua kita coba laptopnya sekarang nggak dicas, terus di fan profile-nya juga ada di standar, terus power window-nya juga ada di balance. Memang ada penurunan performa dengan single core-nya itu di 1012 poin, dan untuk multi core-nya kita running sebanyak 10 kali juga, dia di kisaran 2700 sampai 2900 poin. Cuman kalau kita lihat data HW infonya ya, ketika skenario mode rata kanan untuk suhu temperaturnya memang dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius, stabilnya itu di 75 derajat Celcius. Tapi ini diimbangi dengan CPU package power yang gede juga, ada di kisaran 30 watt ketika dia nyolong-nyolong, stabilnya di 14 watt. Terus di skenario kedua
untuk suhu temperaturnya itu dia nyolong sekali aja di 90 derajat Celcius pertama, terus dia nyolongnya di 70 derajat Celcius dan stabilnya di 60 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat lagi CPU package powernya itu stabil di kisaran 10 watt. Sekali lagi biasanya penyakitnya laptop tipis itu memang temperatur ya, suhu. Apalagi ini form factornya cuma 8,7 mili, dia memang ada exhaustnya. Tapi ketika kita tes di TimeSpy stress test, dia juga nggak lolos dengan skor itu 83,1%. Fast tracknya ada di skor 3126 dan TimeSpy testnya itu ada di 1235. Ya, musuhnya laptop setipis ini tuh biasanya memang suhu. Sekarang kita coba dia, sebenarnya ini bukan segmentasinya, kita coba dia untuk rendering 3D. Ini bukan laptop yang untuk rendering 3D, tapi kita coba untuk kita lihat gimana performa maksimalnya. Jadi kita tes di Blender dengan template BMW. Untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 10 menit dan untuk GPU rendernya 12 menit 55 detik. Gimana kalau untuk gaming? Tapi jujur sebenarnya saya nggak pernah main game di laptop full ini. Saya gunakan dia sebagai produktivitas dan juga ngecek-ngecek thumbnail, ngecek-ngecek video aja karena color accuracy-nya udah bagus. Tapi kalau misalkan kalian pengen main game, ketika kita coba di game Dota 2 dengan Full HD resolusinya, grafiknya ada di best looking, untuk minimum FPS-nya aja ya, untuk drop FPS paling rendah aja dia masih di 97 FPS. Jadi masih enak untuk dimainkan. Kalau untuk average-nya ada di 102 FPS dan untuk maksimumnya ada di 120 FPS. Tapi kalau misalkan kita udah main game AAA yang butuh dedicated graphic card, contohnya kayak game Genshin Impact, kita coba di resolusi Full HD, grafiknya di medium bukan di low. Untuk average FPS-nya dia bisa di 30-an FPS. Ya average angka yang masih aman untuk dimainkan, tapi juga bahaya ya, karena di bawah 30 itu udah nge-lag. Kalau untuk minimum FPS-nya ketika war bisa sampai 20 FPS, maksimum FPS-nya bisa di 60 FPS. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game Genshin Impact ngotot ya grafiknya harus diturunkan di low. Cuman kalau saya main game AAA grafik low itu kayak sayang aja layarnya udah sebagus ini tapi grafik gamenya low. Fitur-fitur lain untuk kegiatan produktivitas dia juga udah enak banget. Contohnya kayak webcamnya nih ya. Webcamnya dia punya resolusi 5 megapiksel dan untuk videonya bisa 1440p 30 fps. Di atasnya Full HD. Terus dia juga ada fitur webcam effect di My Asus-nya, dimana kita bisa kasih efek kayak lighting, background dan juga motion tracking. Yang paling saya suka sih motion tracking ya, dimana dia bisa ngikutin motion kita walaupun nggak terlalu smooth kayak fitur follow cam yang ada di brand lain. Untuk urusan audio, laptop yang 8,7 mm bobot 1,5 kg ini gila, audionya kenceng banget karena dia udah dituning sama Harman Kardon. Suaranya itu imersif, bassnya juga ada. Kalau misalkan kalian gunakan untuk nonton Netflix yang support konten Dolby Atmos, dia juga udah punya sertifikasi Dolby Atmos. Suaranya ini enak banget, kira-kira seperti ini suaranya. Terus untuk audionya ini dia juga punya sound mode dari game, movie, musik, voice, bahkan kita juga bisa custom equalizernya di My Asus-nya. Kalau untuk fitur lain kayak battery care, Asus OLED care untuk mengurangi resiko burn in sama fan profile ini di laptop Asus lain udah ada kok. Jadi bukan hal yang baru. Asus ZenBook Fold ini Windows-nya juga udah pakai Windows 11 original pre-install di laptopnya. Dan nggak hanya Windows 11, laptop ini juga udah pakai genuine Microsoft Office 2021 yang pastinya akan membantu kegiatan produktivitas kita. Istilahnya tinggal pakai aja lah. Kalau untuk konektivitasnya, dia Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6E, di atasnya Wi-Fi 6 dan untuk Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth versi 5. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ZenBook Fold 17 OLED kali ini. Kesimpulannya, kelebihannya dia jelas foldnya ini ya. Foldnya ini benar-benar bisa multitasking, bisa jadi tablet, bisa jadi e-book, bisa jadi laptop clamshell. Yang kalau misalkan kita bawa di cafe pasti orang-orang kayak, wah laptop apa nih? Terus untuk bobotnya sekelas laptop 17,3 inch juga ringan, cuma 1,5 kg aja. Kelebihan lain, webcamnya udah 1440p, terus juga ada fitur motion sensor, speakernya juga udah enak banget, mic-nya juga udah ada noise cancelling, baterainya juga awet. Kalau untuk kekurangannya, ya performanya sih ya, cuman saya mau komplain tuh karena dia tipis banget, 8,7 mm 1,5 kg. Kalau dia dipakai seri P ya pasti bakal throttling. Seri U aja kalau kalian lihat tadi suhu temperaturnya juga segitu. Dan kekurangan lain dia nggak bisa di-upgrade. Abis itu keyboard Bluetooth-nya ini kalau dibandingkan dengan keyboard built-in yang pakai ZenBook, beneran ZenBook itu kurang nyaman. Di dalam paket pembeliannya juga nggak ada stylusnya, walaupun dia udah touchscreen, dan touchscreen-nya sayangnya juga belum 120 Hz. Kekurangan yang paling signifikan menurut saya adalah harga. Harganya ini lumayan ya. Untuk harga MSRP-nya ya, dia dibanderol dengan harga 50.999.000. Ya, karena ini adalah pertama kalinya Asus mengeluarkan laptop
Fold, jadi harganya mahal. Kalau kita lihat dulu ZenBook Duo kan awal-awal itu mahal ya. Tapi setelah beberapa bulan, setelah teknologinya udah ketemu, biaya R&D-nya mungkin udah tercover, jadi harganya makin murah. Kalau harga sekarang kalian cari laptop yang butuh performa banget, ya carinya menurut saya harusnya ROG lah ya. Di harga 50 juta itu udah dapat performa yang kenceng banget. Tapi kalau kalian carinya laptop yang bener-bener lifestyle, fashionable, terus laptop yang inovatif, yang anti mainstream, yang bisa jadi semua device, kayak kalian punya satu device untuk semuanya, ya pilihan ZenBook Fold ini adalah pilihan yang menurut saya sangat-sangat menarik. Saya Nika Sabudi and see you on next video. Bye-bye.